Hai, Assalamualaikum. Kali ini seperti di judulnya, aku bakalan review satu masker yang lagi hits banget, yaitu masker organik. Jadi, stay tune kalau misalnya kalian penasaran. Nah, yang pertama, aku bakalan langsung demoin aja di wajah aku. Jadi sekarang, ini aku bakalan campurin maskernya. Aku bakalan campur sama air mawar dari Herboris ini. Kalau misalnya kalian nggak punya air mawar, kalian juga bisa pakai air biasa. Air galon misalnya. Nah, sebenarnya air mawar sih lebih praktis ya, karena kita nggak usah ke dapur. Lalu kita campurin deh si maskernya. Ini udah jadi adonannya, kita langsung bakalan apply aja di wajah. Nah, sambil tunggu si maskernya kering, aku bakal baca ini ingredients dari Potata Brightening Wash of Mask. Ini tuh ingredientsnya kaolin clay, bentonite clay, sweet potato, chlorophyll, dan habatus sauda. Cuma 5 ingredients aja. Ini tuh sebenarnya 2 ingredients pertama itu adalah ingredients utama dari sebuah clay mask gitu. Makanya kok aku heran, apa bedanya sama clay mask gitu kan, karena clay mask yang pernah aku coba itu tuh punya 2 ingredients ini, bentonite clay sama kaolin clay gitu. Nah, bedanya organic mask ini dengan clay mask yang lainnya itu cuma ada di ini, infuse bahan tambahannya ini. Misalnya kalau misalnya masker organik susu, berarti ingredients ketiganya milk powder gitu kan. Jadi ini tuh pada intinya ya clay mask sih menurut aku gitu. Yang spesialnya itu bahan tambahan organiknya ini gitu. Tapi fungsinya sama kayak clay mask gitu kan. Fungsinya buat membersihkan pori, mencerahkan. Sebenarnya aku ini nggak ada jerawat aktif ya guys. Jadi aku nggak bisa lihat gimana efeknya buat jerawat. Karena kan ini klaimnya buat jerawat. Tapi ini ada klaim brightening. Jadi bakalan kita lihat apakah beneran ada efek brightening-nya sesuai klaim gitu kan ya. Ini katanya didiamkan selama 15 menit. Tapi biasanya sih aku nggak sampai 15 menit karena untuk kulit kering aku itu nggak cocok. Jadi ini nih kondisi muka aku kayak gini. Jadi belum semuanya kering tapi setengah kering, dan aku bakalan bilas dulu ke kamar mandi. Halo guys, aku balik lagi. Ini kondisi setelah dibilas. Nyaman banget dan seger banget, apalagi ya tadi aku tuh habis kerja domestik gitu kan di rumah, dan bersih aja gitu, kayak ini lembut juga, terus cerah ya. Tapi cerahnya ya jangan ekspektasi apa-apa gitu ya, cuman lebih cerah aja dari sebelumnya gitu, dan seger aja gitu rasanya. Sebenarnya awal aku pakai ini tuh aku tuh sempat ngalamin kayak gatel-gatel gitu loh habis dibilas, tapi sekarang tuh enggak. Ini kedua kalinya aku pakai, sekarang nggak ada efek gatal-gatal itu. Kemudian menurut aku ya, kalau misalnya kalian mau coba masker organik ini, mendingan kayak aku gini deh, coba travel size yang paling kecil, karena itu juga awet buat 3 kali sampai 4 kali pemakaian menurut aku. Ukuran segini nih ya, kayak kecil tapi itu awet. Jadi aku sekarang mau bahas kelebihan dan kekurangan dari masker organik ini. Menurut aku yang pertama, kelebihannya kita tuh bisa pilih ya macam-macam infuse skincare yang ada di dalamnya sesuai fungsi yang kita inginkan. Misalnya kan ini ada apa sih, masker ubi ungu, terus kan aku juga pernah baca ada masker susu, terus masker matcha, masker pepaya lah. Terus apalagi ya, kalian lebih tahu mungkin ya, dan itu banyak banget jenisnya. Jadi kalian bisa bebas pilih sesuai mood atau sesuai efek atau fungsi yang kalian mau. Itu yang pertama ya, kelebihannya. Kemudian yang kedua, ini tuh ada travel size-nya. Ini tuh kayak aku ini yang 10 gram ya, paling kecil. Jadi
kalian tuh bisa coba-coba dibanding kalau misalnya yang clay mask yang ada di pasaran itu kan ukurannya ya minimal 50 gram, terus 100 gram, dan itu sih takes time ya buat ngabisinnya. Nah, kemudian murah juga ya, karena mungkin ini kan produk lokal dan kita juga support small business orang-orang kita juga gitu kan. Nah, terus kita masuk ya kekurangannya ini menurut opini pribadi gitu ya. Aku tadi kan baca di ingredients, jadi dia tuh nggak ada pengawet phenoxyethanol atau bahan sejenis yang fungsinya mengawetkan suatu produk kosmetik atau skincare, itu tuh nggak ada. Jadi kekurangannya bisa jadi kalau misalnya kalian simpan lama-lama atau misalnya suhu ruangan kalian yang terlalu lembab atau terlalu panas gitu kan, nanti lama-lama itu bisa memicu pertumbuhan bakteri di masker organik kalian gitu. Tapi masih aman kok kalau misalnya kalian ikut instruksinya. Si masker organik ini expire date-nya sebentar gitu, karena dia nggak pakai pengawet apapun gitu kan. Dan kekurangannya kita harus siapin air tambahan sih ya pastinya buat nyeduh maskernya. Kelebihan yang tadi ya, dia mengandung ingredients ekstrak tanaman atau tumbuhan buah-buahan yang alami, itu bisa jadi kelebihan kan, bisa bermanfaat buat kulit kita. Tapi menurut aku itu jadi dua sisi juga sih, dia bisa jadi kekurangan juga karena bahan alami atau ekstrak tumbuhan buah-buahan tanaman itu yang ada dalam masker organik itu gak semua orang cocok sih ya menurut aku. Ya harus hati-hati aja gitu kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif atau super sensitif bahkan ya. Jadi tipsnya kalian cobain aja satu varian misalnya gitu. Jangan langsung semuanya ngeborong all varian dan kalian dikebut gitu ya seminggu coba macam-macam varian gitu kan, itu meningkatkan resiko kalian breakout gitu. Jadi satu-satu aja nyobainnya. Segitu dulu mungkin ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya kalian mau nambahin di bawah boleh banget. Dan kalau misalnya kalian punya clay mask atau misalnya masker organik favorit kalian saat ini, boleh sharingnya di bawah biar yang lainnya dan aku pun teracuni. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.